Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Adapun yang akan kali ini kita bahas yaitu pengertian ekonomi dan masalah ekonomi. Yang pertama, pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi dapat dikatakan ekonomi merupakan aturan rumah tangga. Adapun P.A. Samuelson mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu atau masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa uang dengan sumber daya alam yang terbatas dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dan mendistribusikannya sebagai untuk kebutuhan konsumen sekarang atau masa yang akan datang kepada individu dan masyarakat. Nah, Aristoteles yang menciptakan buku tentang politika dan etika Nikomachea menyinggung tentang ekonomi yakni teori nilai pertukaran. Nah, pada abad pertengahan, kehidupan masyarakat di Eropa sangat didominasi dan dikendalikan oleh gereja. Sampai pada akhirnya muncul gerakan reformasi karena adanya pelanggaran seperti penjualan surat pengampunan dosa. Dan salah satu tokoh dalam reformator itu yaitu Martin Luther. Sampai pada akhirnya Renaissance, kebangkitan atau lahirnya kembali bahasa dan budaya klasik Yunani Romawi yang dulunya dianggap tidak sejalan dengan gereja atau bahkan dianggap sebagai kutukan. Nah, merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa, yang pelopornya yaitu Jean Baptiste Colbert, yaitu Menteri Keuangan Raja Ludwig yang ke-19. Nah, selanjutnya ada aliran fisiokrat, yaitu suatu paham yang mengutamakan segi pertanian dan kebebasan, berbeda dengan aliran merkantilisme tadi yang sangat mengutamakan hal-hal yang menyangkut ke duniawi. Fisiokrat dipelopori oleh Francois Quesnay dan Jacques Turgot. Ada dua pokok ajaran fisiokrat. Yang pertama, kontrol penuh pemerintah justru menghambat perekonomian dan pajak harus ditanggung oleh pemilik tanah. Selanjutnya ada Adam Smith, The Wealth of National, atau juga disebut dengan Bapak Ekonomi, yakni pelopor paham kapitalisme. Dan ada juga John Maynard Keynes, yaitu pelopor kebijakan fiskal. Ada beberapa mazhab ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab Bakir As-Siddiq yang menolak pernyataan masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Sedangkan mazhab mainstream malah justru setuju dengan pernyataan tersebut. Dan yang ketiga, mazhab alternatif atau kritis yang mengkritik kedua mazhab tersebut, yakni mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab berusaha menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya telah ditemukan oleh orang lain. Dan yang kedua, mazhab mainstream dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi non-klasik. Selanjutnya, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro memfokuskan atas individu perekonomian. Bagaimana rumah tangga atau perusahaan dapat membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Sedangkan ekonomi makro melihat secara keseluruhan, mengkaji fenomena secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor produksi. Yang pertama, tanah atau sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Dan yang keempat, keahlian keusahaan. Dan adapun penyebab kelangkaan, yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Dan yang keempat, keterlambatan teknologi. Dan adapun pelaku kegiatan ekonomi yakni rumah tangga. Dan yang kedua, perusahaan. Dan yang ketiga, pemerintah. Adapun pentingnya belajar ekonomi, yaitu ilmu ekonomi akan membantu seorang pelaku memahami dunia nyata, dan ilmu ekonomi juga akan membantu seorang pelaku ekonomi yang lihai dalam perekonomian. Dan juga ilmu ekonomi membantu pemahaman mengenai keterbatasan kebijakan ekonomi, potensi dan akibat yang akan terjadi dengan adanya kebijakan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.